isu ini akan berterbangan kian kemari, dan pihak-pihak yang ingin menangguk di air keruh tentu akan memainkan isu ini untuk kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel YouTube Bustami Narda dengan saya Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu sukses. Amin. Sahabat BN yang berbahagia, baru-baru ini telah keluar surat keputusan bersama 3 menteri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Isi SKB 3 menteri itu berkaitan dengan pakaian seragam di sekolah pada tingkatan dasar dan menengah. Kita tahu beberapa waktu lalu ada semacam persoalan terjadi di SMK 2 Padang, Provinsi Sumatera Barat, sekaitan dengan adanya siswi non-muslim yang disinyalir diwajibkan pihak sekolah memakai pakaian muslimah atau pakaian seragam sekolah dengan memakai jilbab. Peristiwa ini menggelinding menjadi isu nasional, dan karena itu pemerintah tampaknya mengambil sikap bagaimana agar kasus ini cepat selesai. Maka pemerintah mengeluarkan SKB 3 menteri. Dan dengan keluarnya SKB 3 menteri ini, ada kalangan ulama melakukan kritikan untuk perbaikan ke arah lebih sempurna lagi SKB ini. Baiklah, coba kita lihat berita salah satu media tentang hal ini. Saya akan bacakan. CNBC Indonesia menurunkan berita sebagai berikut. Berita ini berjudul, simak ini isi lengkap SKB 3 menteri soal seragam sekolah. Jakarta, CNBC Indonesia. 3 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim,
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqul Khalil Qaumas menerbitkan surat keputusan SKB soal penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah. Ada sejumlah poin yang mengatur tentang pemakaian seragam. SKB ini terbit dengan nomor 02 garis miring KB garis miring 2021, nomor 025 strip 199 tahun 2021 dan nomor 219 tahun 2021 tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam salinan SKB disebutkan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah berhak untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut. Demikian isi salinan SKB itu seperti dilihat Kamis 4 Februari 2021. SKB 3 Menteri ini juga memuat sanksi bagi pimpinan pemerintah daerah atau kepala sekolah bagi yang tidak melaksanakan putusan ini. Dipaparkan, Pemda bisa memberikan sanksi disiplin bagi kepala sekolah pendidik atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemendagri juga bisa memberi sanksi kepada gubernur berupa teguran tertulis dan atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerana ada peraturan bahawa itu haknya individu. Berarti konsekuensinya adalah Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan-aturan yang mewajibkan ataupun melarang atribut tersebut paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan, kata Nadiem dalam jumpa pers virtual Rabu 3 Februari 2021. Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh, pungkas Nadiem. Jadi ini yang ada di dalam SKB 3 Menteri tersebut. Sekarang coba kita baca lagi sebuah berita dari Kumparan News yang juga merupakan pernyataan Kiai Haji Khalis Nafis, pengurus Majelis Ulama Indonesia. Kumparan News, beritanya tanggal 5 Februari 2021. Kiai Haji Khalis Nafis soal jilbab di sekolah. 2. Jangan sedikit-sedikit intoleran. Pesan disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Khalis Nafis soal SKB 3 Menteri terkait seragam sekolah. Khalis Nafis mengingatkan kepada 3 menteri itu memakai jilbab adalah wajib bagi muslimah. Jadi ketika ada aturan Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama, dia tidak sepakat. Saya setuju siswa muslimah dipaksa berjilbab. Soal non-muslimah kembali pada ajaran agamanya, jelas Kiai Haji Khalis Nafis. Jumaat 4 Februari 2021. Kata Khalis Nafis, jangan pemerintah memakai dalil isu intoleran dalam urusan SKB 3 Menteri ini. Pengasuh Pompes Cendekia Amanah ini melanjutkan, pendidikan diantaranya memaksakan kebaikan dan pengetahuan kepada peserta didik, termasuk paksaan berseragam, bersepatu dan paksaan bayar SPP. Ada yang dengan sadar sendiri, ada juga yang dipaksa yang kemudian sadar. Pastinya
yang terbaik dengan sadar sendiri, tapi tak semua orang bisa. Makanya pendidikan itu awal-awal tak ikhlas, bahkan dipaksa, tapi lama-lama menyadari dan menikmati beber dia. Diketahui 3 menteri menerbitkan surat keputusan bersama SKB mengenai seragam sekolah. SKB itu disahkan pada Rabu 3 Januari 2021 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yakut Khalil Thomas. Surat ini mengatur penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah Pemda pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam keputusan tersebut, Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. 3 pertimbangan penyusunan SKB 3 Menteri mengenai penggunaan seragam sekolah ini adalah: sekolah berfungsi membangun wawasan, sikap dan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, ujar Mendikbud Nadiem Makarim seperti dikutip dari Antara. Jadi ini sebuah penyampaian dari Kiai Haji Kholis Nafis. Sekarang coba kita lihat satu berita lagi yang juga dari Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas. Tribunnews.com menurunkan berita tentang tanggapan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. Saya bacakan Tribun News. Judulnya, tanggapi SKB 3 Menteri, Waketum MUI, harusnya negara wajibkan siswa berpakaian sesuai agamanya. Tribunnews.com, Jakarta. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menanggapi surat keputusan bersama SKB 3 Menteri yang melarang sekolah atau Pemda mewajibkan siswa dan guru memakai seragam atau atribut dengan kekhususan agama. Menurut Anwar, seharusnya negara atau sekolah tidak membebaskan siswanya yang belum dewasa untuk memilih pakaian yang sesuai atau tidak sesuai dengan agamanya. Justru sebaliknya, menurut Anwar, negara harusnya mengatur terkait cara berpakaian pada siswa yang sesuai dengan ajaran agama. Negara atau sekolah harus mewajibkan anak-anak didiknya agar berpakaian sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing, ujar Anwar melalui keterangan tertulisnya Rabu 3 Februari 2021. Sehingga tujuan dari sistem pendidikan nasional yang kita canangkan, yaitu untuk membuat peserta didik bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan seterusnya dapat tercapai, tambah Anwar. Anwar mengatakan warga negara harus berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Maka menurutnya, negara harus bisa menjadikan agama sebagai kaidah penuntun di dalam kehidupan. Dirinya mengatakan Indonesia adalah negara yang religius, sehingga menurutnya segala aturan yang dibuat pemerintah, terutama di dunia pendidikan, harus berdasarkan nilai keagamaan. Ini artinya negara kita harus menjadi negara yang religius, bukan negara yang sekuler. Oleh kerana itu, undang-undang dan peraturan serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, harus didasarkan dan berdasarkan kepada nilai-nilai dari ajaran agama, kata Anwar. Menurutnya, negara harusnya mengarahkan agar para siswa memakai pakaian yang sesuai ajaran agamanya, agar menjadi bangsa yang religius. Kita ingin membuat negara kita dan anak-anak didik serta warga bangsa ini akan menjadi orang-orang dan warga bangsa yang toleran dan religius, bukan menjadi orang-orang yang sekuler, pungkas Anwar. Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan SKB 3 Menteri yang melarang sekolah
negeri maupun pemerintah daerah mengeluarkan aturan atau mewajibkan siswa dan guru memakai seragam atau atribut dengan kekhususan agama. SKB 3 menteri tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yakut Khalis Kaumas. Saya akan bacakan lagi sebuah berita yang diturunkan Detikcom. Berita ini berjudul Hadis menutup aurat untuk wanita. Seperti apa hukumnya? Berita ini turun tanggal 17 Juni 2020, tetapi ada kaitannya dengan apa yang sedang kita bahas sekarang ini. Jakarta. Profesor Huzaimah Tahido Yanggo MA dalam bukunya Problematika Fikih Kontemporer menyebutkan di Indonesia kewajiban mengenakan jilbab untuk menutup aurat bagi wanita muslimah masih menjadi pro dan kontra. Jilbab dianggap sebagai budaya Arab. Padahal menurut Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu, hukum menutup aurat bagi wanita itu sudah jelas tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Aurat menurut istilah hukum Islam artinya batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama telah sepakat mengatakan bahawa selain wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki serta seluruh badan wanita adalah aurat. Tulis Profesor Huzaimah Tahido Yanggo seperti dikutip tim Hikmah Detikcom dalam buku Problematika Fikih Kontemporer. Buku telapak kaki wanita aurat kak oleh Nur Azizah LC dijelaskan beberapa dalil menutup aurat dan artinya seperti berikut ini. 1. Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasanmu." Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya." Quran Surat An-Nur ayat 31. 2. As-Sunnah. Ada beberapa hadis tentang kewajiban menutup aurat wanita. Diriwayatkan dalam hadis At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Tutuplah auratmu kecuali dari isterimu atau budak perempuanmu." Dikutip dari buku Bukan Dosa Ternyata Dosa oleh Abduh Al-Barak, ada juga hadis tentang menutup aurat bagi wanita yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Asma binti Abu Bakar masuk menjumpai Rasulullah SAW dengan pakaian yang tipis. Lantas Rasulullah SAW berpaling darinya dan berkata, "Hai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia haid atau akil balik, maka tak ada yang layak terlihat kecuali ini." Sambil beliau menunjuk wajah dan telapak tangan. Inilah beberapa berita yang kita coba kemukakan, dan dalam ini kita juga telah melihat beberapa pendapat dari orang-orang yang kita anggap berkompeten dan juga dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kalau kita perhatikan terbitnya SKB 3 Menteri ini sangat penting untuk mencegah jangan sampai terjadi berlarut isu tentang apa yang terjadi di SMK 2 Padang, Sumatera Barat yang telah menjadi isu nasional. Sebab jika SKB ini tidak segera terbit, isu ini akan berterbangan kian kemari.
Dan pihak-pihak yang ingin menangguk di air keruh tentu akan memainkan isu ini untuk kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan kelompoknya. Namun demikian, apa yang dikemukakan oleh Kiai Haji Khalis Nafis dan Anwar Abbas, kita melihat ini memang perlu bagi kepentingan generasi muda Islam pada umumnya. Sebab memang dalam agama Islam, kalau tidak ada paksaan sedikit pun bagi anak-anak yang masih dalam pancaroba, ada kemungkinan mereka tidak menganggap nanti penting ajaran agamanya. Contoh, kalaulah dibebaskan anak-anak untuk tidak perlu memakai jilbab atau tidak memakai jilbab ke sekolah, bagi yang jiwa agamanya kuat, mungkin tidak persoalan, asalkan tidak dilarang, saya akan pakai, katanya. Tapi bagi yang agamanya ya pas-pasan, apalagi di lingkungan keluarganya juga agamanya pas-pasan, ini mungkin ya dipakai jadi, tidak dipakai jadi, lebih baik tidak dipakai aja, bikin ribet aja ini. Perlu ada paksaan. Terutama sekali yang bisa memaksa itu tentu sekolah. Kalaulah di sekolahnya, bagi umat Islam, bagi muslimah yang tidak memakai jilbab, yang tidak memakai pakaian muslimah, tidak boleh belajar. Kalau itulah contohnya, tentu dia mau tak mau pakai itu, dan nanti akan terbiasa. Tapi yang penting jangan sekali-kali pemaksaan ini diberlakukan untuk yang non-muslimah. Untuk yang non-muslim ini yang tidak boleh. Apa yang menjadi kewajiban dalam suatu agama dipaksakan untuk memakai itu tidak jadi persoalan. Karena yang wajib itu kan berdosa kalau ditinggalkan. Dulu di Sumatera Barat itu, anak-anak yang masih sekolah di SD, yang masih sekolah di SMP atau Senawiyah atau MAN, itu kalau malam hari tidak pergi mengaji ke surau, mengaji itu belajar membaca Al-Quran, itu mamaknya atau pamannya ribut itu kepada kemenakannya. Ketemu di warung malam hari karena tak pergi mengaji. Itu orang tuanya tak marah pada pamannya, tak marah. Malah pamannya ini bisa marah kepada orang tua kemenakannya. Kenapa kalian tak suruh anak kalian ke surau? Dia harus mengaji. Itu dulu. Tetapi ketika nilai bergeser karena modernisasi, akhir-akhir ini itu tidak ada lagi. Kalau ada malah paman yang marah kepada kemenakannya, orang tuanya marah. Anak saja jangan dibegitukan, itu urusan saya. Akhirnya mama atau paman tidak berani lagi menegur atau memarahi kemenakannya yang tidak mau pergi ke surau. Apa akibat dari ini? Terjadi penurunan generasi muda yang pandai membaca Al-Quran. Untunglah saat ini di Sumatera Barat ada gerakan pesantren Ramadan untuk generasi muda Islam, sehingga anak-anak yang berpendidikan dasar dan menengah diwajibkan mengikuti pesantren Ramadan selama bulan Ramadan. Selama itu mereka ditempa
belajar agama, terutama di masjid, surau dan musallah, dan terutama mereka belajar membaca Al-Quran. Jadi kembali kepada persoalan kita tadi, SKB 3 Menteri ini tentu kita harapkan bisa diterapkan sebijaksana mungkin di tengah-tengah masyarakat kita. Mari kita bersama-sama menciptakan kerukunan umat antar beragama dan kerukunan umat antar seagama. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.